Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar modul teori belajar dan pembelajaran, yakni dengan judul teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Berikut adalah skema, yakni teori belajar yang kita bahas hari ini adalah teori behavioristik dan teori kognitivistik. Untuk teori behavioristik ini tokohnya Thorndike, Watson, Godfrey, Skinner. Teori kognitivistik Piaget, Bernard, David, dan Gardner. Dan di sini macam-macam teori yang disampaikan akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Penjelasan yang pertama yakni teori belajar behavioristik, yakni teori yang menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku karena sebuah pengalaman berupa stimulus dari guru untuk mendapatkan respon yang baik dari siswa. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa belajar adalah merangsang kegiatan belajar siswa melalui eksperimen. Pendapat ini disampaikan oleh Thorndike. Yang kedua, belajar adalah proses mengamati tingkah laku dan dapat diukur karena perubahan mentalnya, dikemukakan oleh Watson. Kemudian pendapat berikutnya, belajar adalah proses stimulus yang hanya bersifat sementara dan membutuhkan penguatan untuk meningkatkan respon siswa dengan cara pemberian hukuman, dikemukakan oleh Godfrey. Kemudian pendapat yang keempat adalah belajar proses interaksi dengan lingkungan yang dapat merubah tingkah laku dengan diberikan penguatan positif. Hal ini disampaikan oleh Skinner. Berikutnya adalah kelemahan teori behavioristik adalah tidak mampu menjelaskan kondisi waktu atau alasan dan tingkat emosi siswa, sehingga siswa terkesan belajar tidak aktif untuk mengkreasikan imajinasi. Sedangkan teori belajar kognitivistik adalah proses belajar yang lebih mengutamakan proses belajarnya daripada hasil belajar. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 1. Tahapan perkembangan usia, pendapat dari Piaget. 2. Perkembangan sosial budaya di lingkungan, Bernard. Mengaitkan konsep pembelajaran baru dengan materi lama, dikemukakan oleh David. 4.
perkembangan berdasarkan keterampilan kognitif, sikap, dan bahasa dikemukakan oleh Gardner. Teori pembelajaran kognitif juga mempunyai kelemahan-kelemahan, yakni kekurangan pada teori ini hanya berpusat pada proses belajarnya untuk mengetahui perkembangan mental tanpa melihat hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran kognitif, yakni menekankan kepada 1. Proses berpikir secara kompleks berdasarkan tahapan perkembangan. 2. Belajar hanya sesuai kemampuan dan memperlihatkan objek yang konkret. 3. Memikirkan semakin tinggi usia, semakin tinggi pemikirannya. Siswa lebih aktif karena melibatkan pembelajaran dengan kehidupannya. Bahasa yang baik sangat mempengaruhi perkembangan kognitif agar bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Sekian penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.